Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan musliman wa ma kana minal musyrikin. Ikhwani fillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang senantiasa tercurah kepada kita setiap waktunya, setiap detik dan setiap saat. Semua yang telah kita rasakan adalah nikmat Allah dan bentuk kasih sayang Allah kepada hamba-Nya. Allah menjadikan kita manusia, memberikan segalanya. Allah memberikan di dalam tubuh kita tangan, kemudian Allah memfungsikannya. Allah memberikan kepada kita mata, kemudian Allah memfungsikan mata tersebut untuk melihat. Allah memberikan kepada kita telinga, sehingga Allah memfungsikan telinga itu untuk mendengar. Dan segala yang telah Allah berikan kelak akan dimintai pertanggungjawaban. Dan disitulah apakah kita termasuk orang yang bersyukur ataukah kita termasuk orang yang kufur. Alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam kita kepada junjungan Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersama para sahabat telah berjuang memperjuangkan agama Islam ini, sehingga agama Islam ini tegak berdiri sampai saat ini. Kita rasakan luar biasa bentuk dari rahmatan lil alamin, rahmat penuh dengan kasih sayang ini untuk semesta alam. Dan dengan datangnya Islam yang dimana kita mengenal sebelum masa Islam datang adalah masa jahiliyah. Jahiliyah secara makna adalah orang-orang yang bodoh. Tetapi ternyata kalau dilihat dari kemampuan itu mereka bukanlah orang-orang yang bodoh. Justru mereka adalah orang-orang yang pintar dan pandai. Hanya saja kepandaian dan kepintaran mereka tidak digunakan dengan sebagaimana mestinya. Justru kepandaian dan kepintaran mereka menjadikan mereka jauh dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah perjuangan Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah menjadi jasa besar bagi umat Islam, sehingga kita patut untuk senantiasa bersalawat kepada beliau, baik dalam kesendirian kita atau dalam sehari-hari kita, setiap waktu kita. Ikhwan fillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang hadis yang diriwayatkan dari Abi Bakrah, bahwasanya Rasulullah SAW telah bersabda, qala Rasulullah SAW, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Tidaklah kalian ingin untuk aku kabarkan tentang dosa yang paling besar atau dosa yang paling besar. Ada 3. Di sini disebutkan ada 3, dan Rasulullah ketika bertanya pun mengulang 3 kali. Qalu, tentu ketika Rasulullah menanyakan hal itu secara serentak, para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah. Kalau kemudian Rasulullah SAW mengatakan 3 hal, yaitu bersabda 3 hal. Yang pertama adalah al-isyrak billah, yaitu syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wa uququl walidain, yaitu durhaka kepada kedua orang tua. Wa jalasa
sumpah palsu. Masa la yukarriruha, Rasulullah SAW senantiasa mengulang itu. Agar apa? Mungkin agar kita berhati-hati dengan 3 hal ini. Sehingga Abu Bakar mengatakan hatta kuntu laitahu sakata, seandainya beliau ini diam, tidak memulai meninggalkan. Kemudian hadis selanjutnya dalam bab huququl walidain dari kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari, yaitu hadis yang ke-16. Haddatsana Muhammad bin Salam, yaitu telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Salam, qala yang berkata, akhbarana Jarir, telah menceritakan, mengkabarkan kepada kami Jarir an Abdul Malik bin Amir, dari Abdul Malik bin Amir, an Warad, dari Warad, Katibul Mughirati, ini penulisnya Mughirah, berarti sekretarisnya Mughirah bin Syu'bah. Jadi Katibul Mughirah bin Syu'bah, qala, dia berkata, kataba Muawiyah ila al-Mughirah, Muawiyah telah menulis surat atau catatan kepada Mughirah, mengatakan kepada uktub ilayya, tulislah kepadaku. Ini permintaannya, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tulislah kepadaku apa-apa yang kau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala Warad fa amla alayya wa katabtu bi yadi inni sami'tuhu yanha an kasratis su'ali wa idha'atul mali an qila wa qala. Kemudian didiktelah kepadaku, kemudian aku menulis dengan tanganku, ini sami'tuhu, sesungguhnya aku mendengar beliau yanha, melarang, an, tentang 3 hal di sini disebutkan. Yang pertama adalah kasratis su'al, yaitu banyak meminta atau banyak bertanya. Ulama menjelaskan tentang kasratus su'al. Yang pertama an kasratis su'al wa ida'atil mali wa an qila wa qala. Kasratus su'al, banyak, yang pertama adalah banyak bertanya. Bertanya di sini bukan bertanya tentang hal yang tidak tahu, tetapi bisa bertanya tentang hal yang tidak berfaedah, tidak memberikan manfaat sedikit pun, atau justru bertanya ingin menghindar dari perintah, seperti halnya yang dilakukan oleh Bani Israil. Bertanya ketika diminta oleh Allah untuk menyembelih sapi lembu, maka masih bertanya, lembu seperti apa? Kami tidak tahu, tolong dijelaskan sapi seperti ini dan seperti itu. Masih bertanya warnanya apa? Setelah ditanya warnanya sofro, kuning-kuningan seperti ini, masih bertanya seperti apa lagi? Ini masih belum jelas kepada kami. Begitulah, karena bertanya tadi bukan tidak tahu, tetapi ingin menghindar dari perintah, atau bertanya hanya ingin memojokkan seseorang, berarti ngetes. Maka hal bertanya seperti ini, banyak bertanya seperti ini, merupakan pertanyaan yang tidak berfaedah. Karena ada yang bertanya memang tidak tahu, ingin tahu. Maka bertanya yang ingin tahu karena kita tidak
sesuai ketidaktahuannya dan juga disebabkan karena hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang kedua makna su'al selain bertanya adalah meminta. Meminta ini dimaksudkan ke suatu su'al banyak meminta atau banyak mengemis. Dan meminta bukan tidak boleh. Ketika ada orang miskin meminta kepada orang yang kaya karena mungkin lapar, karena mungkin butuh, ini dibolehkan. Akan tetapi ketika meminta tadi dijadikan sebuah profesinya memang meminta kepada orang. Dan mungkin kita pernah lihat baik di media sosial atau juga mungkin di lingkungan kita. Ternyata orang yang meminta-minta lebih kaya daripada yang diminta. Pakaiannya bergaya propaganda atau lusuh-lusuh, ternyata ributnya pakai mobil. Ternyata naiknya naik GX, NMAX. Yang ngasih sepeda motornya Supra atau BP, kan kasihan. Jadi dan ini ada, bahkan ada cerita yang setiap tahun itu ngemisnya tidak tanggung-tanggung, kelasnya bukan kelas Indonesia, ke Dubai, dan bahkan itu dapat bisa ratusan juta sekali ngemis, sekitar 1 bulan di bulan Ramadan. Karena biasanya orang-orang Arab itu ketika bulan Ramadan biasa memberikan hartanya untuk membantu orang lain. Ternyata dibuat profesi. Maka Rasulullah SAW mengancam orang yang seperti ini. Disebutkan di dalam hadis, "Ma yazalur rajul yas'alun nasa hatta ya'ti yaumal qiyamati laisa fi wajhihi mus'atul lahmi." Seseorang senantiasa suka meminta-minta kepada orang lain hatta ya'ti yaumal qiyamati, sampai datang pada hari kiamat, laisa fi wajhihi, tidak ada di dalam di wajahnya tersebut mus'atul lahmin, tidak berdaging, tidak ada dagingnya. Berarti Allah akan membangkitkan hanya tulangnya saja. Orang-orang yang memang menjadikan profesi meminta-minta ini. Karena saya pribadi sering mendapati orang yang masih sehat, laki-laki mampu untuk bekerja, meminta-minta. Maka ini dikecam oleh Rasulullah di dalam hadisnya. Kemudian yang kedua adalah an-idha'atul mal, tentang orang yang menghambur-hamburkan harta. Orang yang menghambur-hamburkan harta ini sering kita lihat mungkin atau sering kita dengar bahwa harta yang Allah berikan ini akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dapat harta dari mana dan dikemanakan, ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini Rasulullah menyampaikan tentang larangan seseorang menghambur-hamburkan harta, baik itu bentuknya pemborosan harta. Mungkin kalau makannya tidak yang seharga 1 juta, 2 juta sekali makan, tidak mau atau tidak enak. Jadi kalau makannya biasa-biasa saja, cukup cakaran, cukup kopek, mungkin atau cukup kendui, ini merasa kurang enak. Jadi harus makannya harus ke restoran, harus begini. Nah, ini bisa masuk kategori idha'atul mal. Kemudian ada juga yang menggunakan hartanya untuk berjudi, ada yang digunakan untuk minum-minuman keras, ada yang menggunakan hartanya untuk segala macam hal kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk di sini yang diancam oleh Rasulullah, menjadi larangan yang keras. Kemudian yang ketiga adalah an-qila wa qala. Ini yang juga sering terjadi di kalangan kita, yaitu tentang katanya. Jadi mendengar sesuatu itu katanya begini, katanya begitu. Kalau di
disebutkan wa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Jika datang kepada kalian orang yang fasik, fasik di sini adalah orang yang biasa melakukan kemaksiatan. Binaba'in membawa sebuah berita, fatabayyanu, maka tabayyun dulu. Perlu untuk diperjelas benar tidak. Kebiasaan orang ketika mendengar sesuatu cerita atau suatu informasi langsung disampaikan kepada orang lain, sehingga antara yang disampaikan di awal dengan yang di akhir sudah berbeda. Bahkan dibuat sebuah hikayah di Indonesia, ada cerita hikayah dengan sebuah hikayah, tapi ini berlaku atau mungkin terjadi juga di kalangan kita. Ada sebuah macan atau singa, itu adalah raja hutan. Ada hewan sapi yang mengabdi kepada macan. Ternyata hewan sapi tersebut udah lama bekerja sama macan, akhirnya ingin istirahat, ngambil cuti liburan. Karena mungkin sudah lama bekerja, ingin istirahat cuti. Disampaikanlah kepada kelinci. Sampai ke kelinci, disampaikan kepada monyet. Kelinci mengatakan, sapi sekarang mau istirahat, lelah katanya. Didengar oleh monyet. Monyet bercerita kepada ular, ular, sekarang sapi sudah merasa lelah mengabdi kepada macan, sudah mau berhenti, mau istirahat katanya. Sampai ular menyampaikan kepada tikus, kalau sekarang yang namanya sapi ini sudah tidak mau lagi bekerja sama macan. Tikus cerita kepada hewan yang lain, kalau sekarang sapi sudah berkhianat sama macan, karena sapi sudah tidak mau bekerja lagi sama macan. Akhirnya apa? Yang sampai ada pengkhianatan sapi tadi disampaikan kepada macan, sapi itu sebenarnya berkhianat sama kamu, sudah tidak mau bekerja lagi sama kamu. Padahal yang pertama adalah ingin cuti, liburan, istirahat setelah lama kerja, ternyata sampai menjadi pengkhianat. Inilah yang berada di kalangan masyarakat kita. Sebuah cerita dimulai dari A, itu berubahnya jadi Z. Dan hal ini kita harus berhati-hati. Jangan sampai kita mendengarkan ini katanya. Kalau di Madura itu dibuat ungkapan cerita-cerita, misalkan kata orang apa, minta beli, diubah sekarang saya mendengar apa aja, wah minta beli. Ini saking salahnya dari sebuah ungkapan, bahwa pentingnya ungkapan dari orang atau cerita itu perlu tabayyun. Jadi ketika kita mendengar, jangan langsung kita menyampaikan ke orang lain apapun itu. Apalagi misalkan perkataan itu tentang aib seseorang, maka itu tidak boleh kita sampaikan. Sehingga Rasulullah melarang hal ini karena ini akan terus terjadi kepada umatnya. Di antaranya adalah kaswatu su'al, banyak meminta atau banyak bertanya. Kemudian yang kedua adalah idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta. Kemudian yang ketiga adalah al-qila wal, tentang katanya. Rasulullah betul-betul menjaga umat Islam ini agar tidak terjatuh pada tiga hal ini. Apa kaitannya dengan hukukul walidain? Yaitu kaitan dengan durhaka kepada kedua orang tua, yaitu diantaranya adalah cenderung anak ini banyak kaswatul su'al, banyak menuntut, banyak meminta kepada orang tua. Dan hal ini dicantumkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya, bahwa sering terjadi anak ini mungkin orang tua tidak punya uang, dipaksa minta sepeda motor kalau tidak saya mau sekolah, minta motor ini, kalau tidak saya sudah berhenti, saya pergi. Banyak tuntutan. Maka hal ini dicantumkan oleh Imam Bukhari tentang kaswatul su'al. Kemudian itu agama. Banyak pula anak ini meminta kepada orang tua uang, dikatakan ini untuk pelajaran ini, untuk kursus ini, ternyata dibuat
kebohongan. Kemudian yang ketiga, qila wa qala, biasa menyampaikan ini dan begitu, disampaikan bahkan orang tua di fitnah begini dan begitu kadang. Dan tidak sedikit juga yang viral sekarang, ada anak sampai membunuh orang tuanya, ya karena tadi, karena qila wa qala, karena tidak dipenuhi kemauan anak. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Semoga bisa bermanfaat dari satu hadis yang kita baca di bab hukul walidain, yaitu bab durhaka kepada kedua orang tua. Amin.